Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chen Nan tidak mendapatkan jawaban yang pasti, tetapi banyak hal telah berubah secara mendasar. Sekarang, nilainya, sebanding dengan keluarga Sima. Kaisar hanya bisa memenangkannya, dan tidak akan dengan mudah menyinggung perasaannya. Berjalan keluar dari istana, dia merasa jauh lebih baik. Datang ke Kishi Mansion yang baru, dia melihat monster beracun berdarah sekilas, dan yang lama menatapnya seperti serigala. Chen Nan membeku sebentar dan berbalik untuk melarikan diri. Bocah yang dibunuh Tuhan, kamu berhenti untukku, kamu menghancurkan Kishi Mansion, dan semua bayiku terpana, aku akan meracuni kamu 10.000 kali. Lihat, racun Karion, merah atas derek, rumput jantung patah. Hua Gudan, 7 langkah patah jiwa San. Monster racun tua itu berjabat tangan dan melemparkan banyak racun ke Chen Nan, sekantong obat bubuk di dekatnya mengipasi, ia diselimuti kabut besar racun. Chen Nan berteriak, apakah kamu pria sejati, pria mesum? Lemparkan penawarnya, aku tidak bisa melakukannya. Begitu dia membuka mulutnya, kabut racun itu melayang ke mulut dan hidungnya, dan dia merasa pusing. Aku berkata, aku ingin meracunimu 10.000 kali, mati, aku menyelamatkanmu, hidup, aku meracunimu lagi. Chen Nan tidak berani berbicara lagi, dan dia menggunakan upaya terbaiknya untuk menyebarkan misteri keluarga, sedikit cahaya keemasan, dan cahaya keemasan cahaya keluar melalui tubuh. Lapisan tipis halo emas muncul di tubuhnya, menghalangi kabut beracun. Pada saat yang sama, ki sejati dalam tubuhnya beredar dengan cepat dan beredar bolak-balik di Baimai, dan kabut racun kecil yang mulai dihirup dipaksa keluar dari tubuhnya olehnya. Monster racun tua itu melihat bahwa sudah lama berlalu, Chen Nan belum jatuh, dan berat racunnya telah meningkat pada saat yang sama, lebih dari 20 bungkus racun ditembakkan pada saat bersamaan. Terlalu, pergerakan di sini menarik banyak orang asing untuk menonton. Di tempat itu, 2 orang dirobohkan oleh gas beracun yang sangat jauh, dan monster beracun tua itu melemparkan beberapa paket penangkal racun, sehingga mereka keluar dari bahaya. Sebagian besar Kishi ini adalah pembudidaya tingkat lanjut. Mereka dapat melihat secara sekilas bahwa Chen Nan telah berhasil memblokir gas beracun dan sangat mengejutkannya dengan keterampilannya yang luar biasa. Chen Nan melangkah keluar dari daerah kabut racun dan berjalan menuju monster racun tua. Orang tua mesum, apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan? Apakah kamu ingin terus bermain? Ketika dia mengepalkan tinjunya, dia dengan sengaja membiarkan tulangnya mengeluarkan suara yang tajam. Monster racun tua itu memandang ke sekeliling, dan akhirnya menangis dengan wajah sedih, itu tidak masuk akal, beberapa hari yang lalu aku tidak bisa tidak terlihat seperti angin. Sekarang aku sangat sesat, aku bahkan tidak takut racun, aku keracunan, aku terus meracuni. Aku meracuni kamu 10.000 kali. Petik 2. Sebungkus bubuk obat menyebar lagi di dekat Chen Nan, dan semua penonton mundur ke kejauhan. Chen Nan tidak menyangka bahwa ketika Suan Gong keluarganya memasuki surga ketiga, ia mampu melawan racun tersebut. Penemuan yang tak terduga ini mengejutkannya. Dia berjalan melalui area kabut beracun lagi, menyeringai pada monster beracun tua itu, dan mengarahkan tangan kanannya ke kaki pria tua itu. Sebuah pedang keluar dari jari-jarinya, mematahkan marmer di bawah kaki monster tua beracun itu. Monster racun tua itu ketakutan dan dengan cepat mundur. Banyak orang asing yang menonton dari jauh adalah pejuang yang sangat terlatih. Setelah melihat roh pedang yang brilian itu, mereka semua terlihat terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa junior yang lebih muda itu ternyata adalah prajurit tingkat ketiga, dan bahkan mencapai keadaan. Terlahir dengan pedang ki, yang tidak lebih buruk daripada mereka yang telah berlatih selama beberapa dekade. Mata si Malingkong memancarkan 2 sinar cemburu, ia mengepalkan tinjunya dengan keras, berharap segera bergegas untuk mengalahkan pria yang biasanya. Sialan, jangan kemari. Monster racun tua itu terus kembali. Chen Nan melangkah maju dan meraih lengannya, berkata, apakah kamu ingin bermain dengan pria tua mesum itu? Melihat halo emas samar di luar tubuh Chen Nan, pria tua itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bermain lagi. Mengapa saya sangat sial, tetangga yang saya temui lebih mesum dan satu gila daripada yang lain. Chen Nan berkata dengan suara kecil, jangan mengeluh, aku akan memberimu sesuatu, kamu akan bahagia. Monster beracun tua itu tampak lesu dan berkata, apa yang rusak? Aku tidak tertarik pada seni bela diri. Sedikit pertahanan diri sudah cukup. Klasik racun. Apa? Monster beracun tua berseru, benarkah? Tentu saja itu benar. Aku ingin memberikannya kepadamu ketika aku meninggalkan Kishi Mansion, tetapi melihat bagaimana kamu ingin memakanku sekarang, aku akan memberimu sesegera mungkin. Monster racun tua itu meraih Chen Nan dan berlari ke halamannya. Setelah menutup pintu, dia berkata dengan cemas, di mana racun klasik itu? Chen Nan mengeluarkan gulungan kertas kasar kusut dan berkata, ini dia. Monster beracun tua itu melompat dan berkata, bocah brengsekmu, sekarang aku masih membuatku bahagia, membodohiku dengan gulungan kertas jerami. Chen Nan menjejalkan gulungan kertas ke tangan pria tua itu dan berkata, percaya atau tidak. Dengan tatapan curiga, monster racun tua itu membuka gulungan kertas dan perlahan-lahan melihatnya. Dia menjadi semakin bersemangat, dan akhirnya mau tak mau berteriak, ini benar-benar klasik racun. Itu hebat. Dia cepat-cepat membalik kertas itu. Di halaman terakhir, lelaki tua itu berteriak, bagaimana bisa ada beberapa halaman di belakang. Chen Nan menggaruk kepalanya dan berkata, terakhir kali aku ke toilet, sepertinya aku menggunakan 3. Kamu, monster beracun tua itu hampir muntah darah,
menunjuk ke arah Chen Nan, dan berkata, kamu benar-benar menggunakan racun klasik sebagai kertas toilet. Ya Tuhan, leluhur racun itu suci, meracuni bocah mati ini 10.000 kali. Petik 2. Apakah kamu melakukan kesalahan, orang tua mesum, aku memberimu racun klasik, dan kamu begitu mengutukku. Pria tua itu berkata dengan wajah pahit, siapa yang membuatmu menyalahkan 3 racun klasik terakhir, apakah kamu ingat konten di atas? Yah, sepertinya sedikit kesan, kurasa ketika aku pergi ke toilet lagi, aku memikirkannya. Kamu, monster beracun tua itu marah dan kehilangan kesabaran. Orang tua mesum itu memandang wajah labu pahitmu, isi dari 3 yang terakhir sebenarnya sangat sedikit, dengarkan dengan baik. Monster beracun tua itu sangat gembira dan mengingatnya dengan cermat. Oke, ayo tuliskan, jangan kejar toilet dan tanya aku. Monster beracun tua itu menatap, bagaimana kamu mendapatkan buku ini, brengsek? Apakah itu ditemukan di ruang klasik kerajaan beberapa hari yang lalu? Bingo, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Buku ini benar-benar terlalu penting bagiku. Yah, cukup tuliskan semua akun yang mengejutkanmu. Apakah kamu terlalu pelit? Monster beracun tua itu berkata, aku baru saja mendengar darimu bahwa kamu awalnya memberiku buku beracun ini ketika kamu akan pergi. Apakah kamu ingin pergi? Chen Nan berkata, aku hanya mengenalmu dengan baik dan hanya mempercayaimu di Kishi Mansion, jadi aku tidak ingin menyembunyikanmu. Aku akan pergi cepat atau lambat, tapi tolong rahasiakan. Monster beracun tua itu mengangguk dan berkata, aku tahu kamu akan pergi. Apakah kamu akan pergi setelah menikahi air dingin? Jangan lupa orang tua saya setelah kamu pergi. Kamu orang tua mesum, yakinlah, aku akan memikirkanmu setiap kali aku pergi ke toilet. Chen Nan berjalan pergi sambil tersenyum. 3 hari kemudian, ulang tahun Chu Han yang berusia 60 tahun, Kaisar Kerajaan Chu, diadakan dengan megahnya di istana, dan ratusan alat seni budaya dan bela diri datang untuk memberi selamat kepadanya. Tentu saja, hal yang paling mempesona adalah bunga teratai menyala berkilau yang dikirim oleh putri kecil. Aula istana yang megah penuh dengan nyanyian dan tarian, dan bambu sutra menyenangkan telinga, ratusan pejabat memuji Kaisar atas jasa dan pujian mereka. Setelah menerima courtesy of the courtiers, Chu Han memerintahkan perjamuan untuk diatur. Segera setelah itu, aula terhuyung dan aroma anggur berkibar. Hadiah ulang tahun yang dikirim oleh orang-orang di Kishi Mansion bukanlah harta langka, tetapi mereka terdaftar sebagai tamu kehormatan, tabelnya tidak jauh dari kaisar, mereka sejajar dengan menteri-menteri berat itu. Aula penuh warna meriah, bernyanyi dan menari panjang, musik melengkung, dan para pangeran menghibur anggur. Setelah 3 putaran anggur, 5 rasa masakan, sesuatu yang tidak terduga datang, seseorang berdiri di perjamuan-jamuan, dan dengan sopan berkata kepada Chu Han, Yang Mulia Chu, apakah Anda tidak berpikir lagu dan tarian ini terlalu lemah? Di sini, Kaisar pendiri mendirikan negara dengan seni bela diri. Setelah semua keturunan dan cucu duduk di pegunungan dan sungai, akankah mereka hanya menghargai suara obsesi? Petik 2. Kata-kata ini dapat digambarkan sebagai tidak masuk akal. Para menteri tidak berubah warna dan berbicara dengan marah. Kamu adalah utusan dari anak perusahaan Tianyang. Beraninya kamu berani begitu tidak masuk akal. Utusan kecil kerajaan Tianyang bahkan menyalahkan kaisar, apakah kamu ingin memberontak? Berani, apakah kamu ingin berkonspirasi? Menteri kerajaan Tianyang tidak terburu-buru, mengatakan, menteri tidak bermaksud menyinggung Long Yan, tetapi hanya ingin mengundang kaisar untuk menghargai keberanian para pejuang. Kaisar Chu berkata sambil tersenyum, ya, saya telah mendengar bahwa orang-orang Tianyang Guoqi keluar dalam jumlah besar. Meskipun wilayahnya kecil, jumlah tuan yang tiada bandingnya tidak kalah dengan negara manapun. Biarkan saya membuka mata saya hari ini. Chu Han melambaikan tangannya, dan gadis panggung, penari, dan musisi semua mundur. Beberapa kali, 3 orang berjalan di luar aula, semuanya berusia 20-an, tubuh masing-masing sangat tinggi, dan otot-ototnya seperti naga, penuh dengan daya ledak. Setelah memberi hormat kepada Chu Han, mereka bertiga berkata, saya tidak memiliki arti untuk menunggu seni bela diri saya sendiri. Saya ingin mengundang para pahlawan muda kerajaan Chu untuk datang dan berdiskusi. Seorang menteri di Chu berkata, apakah Anda secara terbuka menantang, apakah Anda ingin bersaing dengan pahlawan Chu saya yang hebat? Salah satu dari 3 berkata, jika Anda berpikir begitu, Anda mungkin juga akan melakukannya. Menteri itu berkata dengan marah, kamu sangat berani. Para pahlawan kerajaan Chu keluar dalam jumlah besar, saya tidak berpikir saya akan takut dengan tantangan kita bertiga. Pada saat ini, Putri Sulung Chu Yue berkata, jika Anda ingin melihat keterampilan para pembudidaya muda saya di kerajaan Chu, saya bisa menjawabnya untuk Anda dan menerima tantangan Anda. 3 orang sangat gembira. Kami adalah ksatria naga dan memiliki naga kami sendiri, tidak mungkin untuk bersaing di aula istana. Pada saat ini, Chu Han berkata, pergi ke Yan Wuchang dari istana kerajaan. Aku tidak berharap ulang tahunku begitu indah. Aku benar-benar bisa melihat ksatria naga. Dan duel, hehe. Wajah Chu Han sedikit tersenyum, seolah-olah sudah tersenyum. Melihat nasib 3 ksatria naga dikalahkan. Memang, Chen Nan yang mampu menarik busur Hou Yi hadir, dia tidak khawatir sama sekali. Tapi yang paling bahagia di istana adalah putri kecil itu. Dia melompat duluan dan berkata, bagus, akhirnya kau bisa melihat Big Ben terbang di udara dan berkelahi, hehe. Para menteri saling memandang.
Sang ratu meraih putri kecil itu, mengangguk dahinya, dan berkata, kamu anak nakal benar-benar takut bahwa dunia tidak kacau, kamu. Putri kecil itu tersenyum gembira. 100 pejabat Wenwu menemani kaisar ke aula pertunjukan istana. Chu Han duduk di tribun tengah, dengan pendamping ratu di sampingnya, beberapa pangeran dan 2 putri, dan para menteri duduk di tribun bawah. Salah satu dari 3 ksatria naga berjalan ke tengah lapangan, berteriak di langit, suaranya terdengar seperti guntur yang menggelegar, dan menyebar jauh. Tidak lama kemudian, sebuah titik hitam muncul di langit yang jauh, dan bintik hitam itu tumbuh semakin besar dan lebih besar, seekor naga terbang yang panjangnya 6 atau 7 kaki terbang di atas Yan Wuchang dan berputar-putar di udara. Ksatria naga memberi isyarat ke udara, naga terbang itu bergegas turun dan jatuh di sampingnya, ada angin kencang di lapangan, yang membuat warga sipil berteriak. Ksatria naga melompat ke punggung naga dan berkata kepada kerumunan orang yang menonton, sebelum beberapa tembakan, beberapa kata harus dijelaskan. Kami bertiga tidak bisa bertarung terus-menerus, jadi Chu hanya dapat memilih beberapa perwakilan, lebih disukai 9 orang. Kami setiap orang menjemput 3 orang, tetapi mereka perlu bermain satu persatu. Petik 2. Ksatria naga ini sangat sombong, implikasinya adalah bahwa ketiga pahlawan kerajaan Chu tidak sebagus ksatria naga di kerajaan Tianyang. Semua orang di Kishi Mansion duduk bersama, monster tua berbisik itu berbisik, modal cukup gila, tapi gila. Dia memalingkan kepalanya ke jalan Chennan, Anda tahu, kerajaan Tianyang kecil, tetapi banyak praktisi tidak ada yang lebih sedikit pembudidaya dalam negeri daripada kerajaan Chu, sehingga tuan dari negara ini tidak boleh diremehkan. Petik 2. Chennan mengangguk, dia sudah merasakan kekuatan yang kuat dari ketiga orang ini, dan masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat pembudidaya Orde 2. Namun, di antara 3 orang ini, hanya orang yang tidak berbicara yang menarik perhatiannya, dia merasa bahwa pria itu akan memasuki ranah pembudidaya Orde ketiga, dan dia adalah lawan yang benar-benar kuat. Chu Yue berkata, kamu tidak perlu 9 orang, 3 orang sudah cukup. Dia menoleh dan berkata kepada orang banyak, siapa yang ingin mengajar 3 ksatria naga ini? Tuan muda di pasukan berdiri satu demi satu, bersedia untuk melawan ksatria naga. Jumlah orang yang mendaftar di rumah Kishi jauh lebih kecil, terutama karena ada beberapa orang di usia muda. Orang terakhir terpilih, semuanya adalah anggota Kusifu, yang pertama terpilih sebagai penyihir tingkat menengah muda, dan kekuatannya telah mencapai tingkat pembudidaya tingkat kedua. Orang kedua adalah Sima Lingkong, naga terbangnya yang terluka telah disembuhkan oleh penyihir tua itu dengan sihir cahaya. Orang ketiga adalah Chen Nan. Sebelum dia bisa mendaftar, dia dipilih oleh Grand Princess. Pesulap itu keluar lebih dulu, dan ia melayang dengan lembut dari tribun ke tengah lapangan. Long Qishi tersenyum dan berkata, jumlah penyihir langka, dan jarang melihat mereka pada hari kerja. Aku tidak bisa membayangkan bahwa aku beruntung memiliki pertempuran yang menentukan dengan penyihir yang telah mencapai tingkat kedua. Pesulap berkata, sulit dikatakan, tetapi ksatria naga itu tampaknya juga spesies langka. Sungguh menakjubkan memiliki naga berkepala 3 hari ini. Long Qisi mencibir, hei, sepertinya ksatria naga adalah bintang tamu penyihir, hari ini kau sudah mati. Pesulap itu tersenyum dan berkata, menangkan aku, kau menghembuskan udara. Keduanya menentang secara diametris dan tidak menunjukkan belas kasihan. Long Qisi memegang senapan pembantai naga di tangannya, menepuk keran, dan naga terbang itu bergegas ke langit. Lemah master, mari kita lakukan. Pesulap memegang tongkat di tangannya dan membaca serangkaian mantra dengan lembut, tongkat melambai, dan kilat melintas dari udara ke ksatria naga, dan arus listrik yang kuat pecah di udara. Naga terbang tidak menunggu perintah tuannya, dan dengan cepat terbang ke samping, semua kilat yang menghantam langit jatuh ke tanah, menjatuhkan tanah keluar dari lubang besar yang dalam. Naga terbang itu membawa angin kencang dan bergegas menuju penyihir itu. Pesulap itu melayang cepat di udara. Tongkat itu melambai dengan lembut lagi. Lusinan senjata es mengeluarkan suara menusuk dari langit, berkedip-kedip dingin, berbagai macam sensasi. Sang ksatria naga berlari kencang. Sudah terlambat bagi ksatria naga untuk bersembunyi. Dia melambaikan pistol naga di tangannya, dan dendam merah bersemangat dari titik pistol, menghancurkan akar-akar pistol es dan jatuh ke tanah. Kemudian, ia mendesak naga terbang untuk memukul penyihir lagi, dan pada saat yang sama, naga itu membantai senjatanya, gemetaran seperti pedang, dan menyerang si penyihir. Pesulap itu dengan cepat mengelak, sambil melantunkan mantra, menopang perisai sihir berwarna biru untuk melindungi dirinya di dalam. Tapi semangat juang ksatria naga itu sangat kuat, dan sepertinya ada momentum yang tidak bisa dihancurkan, ada celah pada perisai sihir, yang menyebabkan penyihir berteriak. Sang ksatria naga tertawa dan berkata, aku telah mengatakan bahwa ksatria naga adalah bintang tamu si penyihir, kau sudah mati. Naga terbang itu mengejar si penyihir terus-menerus di udara. Ada ejekan di sudut mulut penyihir itu, membaca buku www.kakansu. Pada saat perisai sihir hancur, tongkat sihir melambai dengan lembut, bila angin besar bersinar dengan dingin, dan terbang ke ksatria naga. Pada saat yang sama, kilatan besar petir mengikuti, dan ada gelombang sihir yang kuat di udara. Wajah naga ksatria berubah sangat, dan dengan tergesa-gesa, tatapan yang menyilaukan meletus dari tubuhnya, energi yang bertarung merah menghalangi bilah es dan kilat, tetapi hanya sesaat, cahaya energi pertarungan perlahan-lahan redup. Para pangeran kerajaan Chu yang menjadi penonton semua menunjukkan wajah bahagia mereka, tetapi mereka yang sangat terlatih di istana Kishi tidak memiliki ekspresi.
Chen Nan adalah orang pertama yang melihat pertempuran antara ksatria naga dan penyihir. Dia merasa sangat baru dalam pertempuran udara semacam ini. Dia diam-diam merenung keadaan apa yang dicapai prajurit sebelum dia bisa terbang dengan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, situasi di udara terbalik, baju pada Dragon Knight tiba-tiba meledak, rambutnya tegak, dan dendam merah-merah menyala seperti api di luarnya. Pergi mati, penyihir lemah. Dendam Crimson menjaga ksatria naga dan naga terbang bergegas ke depan, dan bila angin meluncur ke kedua sisi, pada saat ini, energi petir juga melemah, dan setelah bunyi berderak keras, menghilang. Penyihir itu ketakutan, dan dia ingin menyembunyikannya sebelum terlambat. Dia buru-buru menopang perisai ajaib, tetapi di bawah dampak kuat dari ksatria naga, itu tidak berpengaruh dan berkedip dalam sekejap mata. Pesulap itu tiba-tiba ditabrak tubuh besar naga, menjerit dan ditanam ke tanah, meninggalkan seutas darah di udara. Ada seruan seru dari para penonton, personel yang diselamatkan bergegas berlari ke lapangan, setelah diperiksa. Lebih dekat, mereka menemukan bahwa tulang dada penyihir itu patah dan mati dalam keputusasaan. Ksatria naga menjerit di langit, dan naga terbang itu juga bersiul, berguling-guling di udara. Tidak ada yang berpikir bahwa penyihir yang kuat akan dikalahkan dalam sekejap. Ksatria naga itu sombong di udara, dan wajah Chu Guojun sangat jelek. Pada saat ini, hanya putri kecil yang tertawa. Dia memandangi naga terbang di langit dan bergumam, aku tidak bisa memikirkan lelaki jelek sekuat ini. Jika aku punya satu kepala juga, aku bisa terbang kemana-mana di masa depan. Sayangnya, tetapi naga ini saya khawatir ini nasib buruk, giliran Chen Nan untuk bermain, dan Bao Zun menembak jatuh dengan satu panah. Petik 2. Ketika dia berpikir bahwa Chen Nan telah memulihkan keterampilannya, putri kecil itu dalam suasana hati yang rumit. Awalnya, dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk Chen Nan. Kemudian, dia kehilangan seluruh keterampilannya, dan dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, tetapi ketika dia berpikir untuk menjadi Chen Nan setelah kejang, dia dengan malu-malu menghindar. Pencuri bau jahat ini, cepat atau lambat aku akan menjagamu, jangan berpikir bahwa yang sebelumnya hanya itu. Jika Chen Nan tahu bahwa putri kecil telah memulai idenya lagi, saya tidak tahu bagaimana rasanya. Ratu bertanya, Yuer, apa yang kamu gumamkan? Oh, tidak ada apa-apa. Pada saat ini, si Malingkong telah terbang dari luar istana dengan naganya yang terbang. Kerumunan yang mengawasi mereka bersorak untuk sementara waktu, dan si maling berlubang di dalam lubang, merasa seperti dia berubah menjadi pahlawan yang tiada taranya. Dia mencari dengan hati-hati di kerumunan dan akhirnya menemukan Naran Ruoshui, tetapi untuk kekecewaannya, Nalan Ruoshui tampaknya tidak memperhatikannya sama sekali, yang membuatnya sangat kesal. Dia menoleh lagi dan melihat ke arah Chen Nan sedang menatapnya sambil tersenyum, dia sangat marah dalam hatinya sehingga dia ingin bergegas dan menghancurkan orang yang membuatnya merasa sangat jijik. Dua ksatria naga saling berhadapan di udara, dua naga terbang saling menatap dengan ganas. Tiba-tiba, raungan panjang terdengar dari tanah dan langsung menuju ke langit. Naga terbang lain terbang dari kejauhan. Naga terbang itu berputar di atas Yan Wuchang dan jatuh ke tanah. Ksatria naga lainnya di kerajaan Tian yang melompat dan pergi. Saudaraku, turun dan istirahat, aku akan berurusan dengan orang ini. Kakak kedua aku tidak lelah, biarkan aku membersihkan orang ini dan istirahat. Tidak, kamu segera istirahat, orang ini milikku. Hidung si Malingkong hampir bengkok, dan mereka berdua bahkan tidak menganggapnya apa-apa, dan dia tidak memandangnya. Dia berteriak, siapakah di antara kamu yang mau mati? Ksatria naga yang melawan penyihir sebelumnya memalingkan kepalanya dan memelototinya, lalu menoleh ke ksatria naga yang baru saja tiba dan berkata, kakak laki-laki kedua akan diberikan kepadamu, dan bahkan naganya akan dibunuh bersama. Naik naga ke tanah. Si Malingkong hampir meledak paru-parunya, dan mencibir, lihat siapa yang membunuh siapa. Senjata dari dua ksatria naga di udara adalah pedang raksasa panjang dan lebar dari barat, yang menakutkan. Bunuh, bunuh. Keduanya secara bersamaan mengemudikan naga terbang dan ingin bergegas ke depan, kedua naga terbang itu mengayunkan dua hembusan angin di udara, dua dendam diilhami oleh pedang raksasa kedua ksatria naga itu. Dendam yang mulia itu seperti dua kilat. Gemuruh. Para pangeran kerajaan Chu yang menyaksikan pertempuran menggerakkan semangat mereka seolah-olah mereka sudah terlibat dalam perang. Setelah pertempuran udara bertabrakan, ledakan cahaya menyilaukan meletus, dan ledakan fluktuasi energi yang intens. Kedua naga terbang terguncang oleh energi, dan kemudian terbang ke samping. Si Malingkong dan dada dan perut ksatria naga itu naik turun, pukulan pertama adalah 2,5 pon, dan kekuatannya sebanding. Keduanya, mengendarai naga terbang itu ke arah satu sama lain lagi. Pertempuran udara keras dan keduanya bertarung bersama. Banyak pembudidaya maju di Kisi Mansion membahas satu demi satu, dan beberapa orang menghela nafas, ksatria naga benar-benar kuat. Dengan kekuatan naga terbang, seperti sayap harimau, kekuatan tabrakan yang kuat, dan kemampuan untuk terbang, kekuatan ksatria naga lebih baik daripada tingkat kultivasi yang sama. Para tiran jauh lebih agresif. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Pada saat ini, pertempuran di udara telah memanas, naga meraung, dendam itu ketakutan, kemuliaan di atas Yan Wuchang melintas, dan semua dendam meledak di udara. Dendam hijau gelap si Malingkong dan dendam biru ksatria Tian yang Guolong saling mempengaruhi, dan suara, wah, terus-menerus terdengar. Kaisar Kerajaan Chu berseru, pertempuran hebat, saya belum pernah melihat duel di antara para ksatria naga untuk waktu yang lama. Itu benar-benar luar biasa.
Ksatria naga itu layak menjadi seorang pejuang di antara para pembudidaya. Sang ratu mengangguk dan setuju, ya, ksatria naga memang sangat kuat dan lebih cocok untuk bertarung daripada praktisi lain. Beberapa pangeran dan dua putri yang hadir juga menyaksikan arwah, terutama putri kecil, yang menari dan menari. Jika bukan Chu Yue yang menariknya, dia harus berlari menuruni tribun. Pada saat ini, di bawah pengaruh semangat juang yang kuat, kemeja tubuh bagian atas dari dua ksatria naga pecah berkeping-keping, mengungkapkan tubuh yang kuat. Di tangan mereka, semangat juang pedang raksasa itu lebih kuat, dan bunyi embusan angin dan guntur terdengar samar, dan sepertinya ada kilatan tarian petir di udara. Sima Lingkong tiba-tiba meraung keras, dan naga manusia berubah menjadi panah hijau dan ingin ksatria naga kerajaan Tian yang bergegas pergi. Ksatria naga kerajaan Tian yang tidak mau menunjukkan kelemahannya. Dia memandang ke langit dan mendorong naga terbang ke depan. Semua orang yang menyaksikan pertempuran mengikuti darah yang mendidih dan berdiri satu demi satu. Semua orang tahu bahwa duel terakhir akan datang. Dua ksatria naga meledak menjadi kecemerlangan, seperti dua api ganas yang membakar dengan ganas. Dua pedang raksasa membelah dua roh jago bertarung, dan pria tajam itu berhadapan di udara. Ledakan. Dengan ledakan guntur dan guntur, sekelompok cahaya menyilaukan seperti matahari meledak di langit, dan fluktuasi energi yang kuat membuat semua orang menonton pertempuran tidak bisa membantu tetapi berdebar. Dua naga terbang berduka, dan tubuh mereka dipenuhi luka besar, darah menetes dari udara, dan akhirnya jatuh dari udara. Dua ksatria naga pada naga terbang telah menjadi manusia darah, dan dua pedang raksasa telah hancur, dan hanya setengah dari pedang yang terpotong dipegang di tangan mereka. Keduanya terluka parah, dan mereka tidak dapat bertarung lagi, dan akhirnya roboh di punggung naga, dan jatuh ke tanah bersama dengan naga terbang. Ledakan, ledakan, dua naga terbang jatuh ke tanah. Perang ini sangat tragis, dua ksatria naga dan dua naga terbang terluka parah, dan akhirnya diikat. Satu kekalahan dan satu dasi. Bagi Chu, situasinya tidak optimis. Hanya ada dua ksatria naga yang tersisa di kerajaan Tianyang, tapi sekarang kerajaan Chu hanya memiliki satu Chenan. Chenan meletakkan busur Hou Yi di belakangnya, berjalan ke arah lapangan, dia menemukan Nalan Ruo Shui di tengah kerumunan, wajahnya penuh kekhawatiran, hati Chenan hangat. Monster racun tua itu berteriak di belakang, hati-hati. Penyihir tua itu juga berteriak, pria muda itu menyingkir. Orang-orang di istana Qixi menghiburnya nanti. Chenan berpakaian sebagai seorang prajurit oriental, terlihat sangat biasa, tidak memiliki tubuh yang kuat atau tubuh yang tinggi, yang mengecewakan orang Cina. Tionghoa Wu Baiguan. Mereka percaya bahwa Ruo Chenan juga seorang ksatria naga yang kuat, atau seorang biarawan misterius, dan pertarungan ini mungkin memiliki harapan untuk kemenangan. Pada saat ini, para pejabat pengadilan Chu telah kehilangan kepercayaan padanya, dan mereka sangat optimis tentang perang yang akan datang. Chenan berjalan ke tengah lapangan. Ksatria naga yang tidak ada di tempat kejadian melihatnya, dan matanya menembakkan dua lampu dingin. Ada keraguan di hatinya, karena dia tidak bisa melihat kedalaman Chenan. Ksatria naga yang mengatakan untuk pertama kalinya berkata, "Saudaraku, biarkan aku bermain, orang ini tidak sepadan dengan tembakanmu sama sekali." Ksatria naga yang dipanggil saudara lelaki master memandang Chen Nan lagi, dan akhirnya mengangguk. Ksatria naga mendorong naga terbang untuk lepas landas, dan datang ke langit di atas Chen Nan. "Haha, bukankah negara Chu tidak ada, bahkan mengirimmu untuk bermain, bisakah kau mengalahkanku?" Ksatria naga dengan seni bela diri oriental. "Haha." Ksatria naga tertawa liar. Chen Nan berkata dengan tenang, "Ya, seni bela diri oriental telah berangsur-angsur menurun dalam beberapa tahun terakhir, tetapi Anda tidak boleh begitu menghujat tentang harta yang ditinggalkan leluhur Anda. Seni bela diri oriental begitu mendalam sehingga alasan mengapa itu menurun adalah karena generasi mendatang tidak memahaminya. Intinya, jika Anda memupuk semua kekuatan magis dari harta ini, dan Anda akan berjuang melawannya dengan semangat dan sihir. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda arti sebenarnya dari seni bela diri timur dan mengajar wushu keturunan leluhur Anda yang tidak layak." Petik 2. Wajah ksatria naga di udara memerah, dan dia berkata dengan marah, "Nak, bukan giliranmu untuk mengajariku. Jika kau tidak membiarkanmu mati di bawah senapan pembantai nagaku dalam 10 gerakan, pertarungan ini akan dianggap sebagai kekalahanku." Petik 2. Jalan Chen Selatan, "Baiklah, kalau begitu aku juga akan menemanimu dengan pistol." Dia berjalan ke bingkai senjata tidak jauh dari sana, melepaskan tombak baja stainless dari atas, dan menggigil lembut di tangannya, mengguncang selusin bunga pistol. Kaisar kerajaan Chu di tribun bertanya pada Chu Yue di sebelahnya, apa yang dia lakukan, mengapa dia membungkuk di belakang Hou Yi, apakah dia ingin bertarung dengan ksatria naga dengan tombak. Chu Yue mengerutkan kening dan berkata, aku tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Putri kecil di sebelahnya berkata, seni bela diri orang ini busuk ke rumahnya. Tidakkah dia ingin mati? Pada saat ini ksatria naga berseru, apakah kamu siap, nak? Chenan berjalan ke tengah lapangan dengan tombak di tangannya. Pada saat ini, kekuatan kuat di tubuhnya melonjak, dan tubuh itu menunjukkan cahaya keemasan lemah. Setiap kali dia mengambil langkah, Yan Wuchang bergerak sedikit. Ksatria naga terkejut, dan pada saat ini dia akhirnya merasakan kekuatan yang kuat di tubuh Chen Nan. Semua orang yang menyaksikan juga menemukan perubahan sebelum dan sesudah Chen Nan. Putri kecil itu berteriak pertama, "Ya Tuhan, bagaimana sampah ini terlihat seperti orang? Kapan dia menjadi begitu kuat? Oh, tidak mudah untuk membersihkannya nanti."
Mata Chu Yue berkedip dan tersenyum, berkata, sepertinya akan ada kejutan hari ini. Chenan seperti gunung yang berat. Setiap langkah, bumi bergetar, dan momentum yang kuat membuat naga terbang di langit merasa tidak nyaman dan menggeram. Setelah Chenan datang ke tengah lapangan, tombaknya menunjuk ke arah ksatria naga di ketinggian dan berkata, ayo, aku ingin kau melihat arti sebenarnya dari seni bela diri oriental. Ksatria naga sangat marah, menari-nari senapan naga dengan tangannya, mendorong naga terbang lurus ke bawah, dan angin kencang membuat tanah berdebu. Pistol tunggal Chenan, jari-jari miring di ketinggian, berdiri diam di bawah angin kencang. Pergi ke kematian anak laki-laki. Pembantai naga ksatria naga menembus puluhan ujung tajam, dan bilah cahaya terang langsung menuju ke Chenan. Chenan sama sekali tidak panik, tombak bergetar di tangannya, dan tubuh pistol itu menunjukkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti nyala api yang membakar. Pada titik pistol, tepi tajam yang luhur terinspirasi. Tepi tajam itu brilian, berfluktuasi, dan hawa dingin menerpa. Melihat semangat juang yang mulia dan naga terbang yang mengaum dari langit, dia berteriak, Tuan Senjata. Tombak berubah menjadi selusin bunga pistol di udara, yang masing-masing berubah menjadi ujung yang tajam, dan suara, cici, menerobos udara berlanjut. Semua orang yang melihatnya memperlihatkan ekspresi terkejut. Ya Tuhan, sebenarnya itu pistol. Ini adalah roh pedang dari prajurit oriental. Benar-benar mencapai bidang pedang Ki keluar. Hanya artis bela diri timur yang telah mencapai tingkat ketiga yang bisa melakukannya. Pada saat ini, Chen Nan seperti raja dunia, yang mendominasi dan mengagumi. Tembakan jarak jauh menghantam langit. Semangat bertarung di udara dihalau oleh tepi emas, dan tepi tengah langsung ke naga. Ksatria naga kewalahan dan buru-buru menghentikan undershoot naga terbang, berkedip cepat ke samping. Tepi tajam keemasan melewati naga terbang, menggaruk baju baja keras, meninggalkan noda darah samar pada naga terbang. Fei Long meratap, dan tidak menunggu perintah ksatria naga untuk terbang ke langit sendirian. Ada kegembiraan yang menggelegar di luar lapangan, dan semua orang bersemangat. Dari awal penyihir hingga saat ini, pihak Chu telah mendapatkan posisi tertinggi untuk pertama kalinya. Melihat kerumunan yang mendidih di bawah, dan sosok yang berdiri sendirian di lapangan, berdiri dengan pistol, ksatria naga sangat marah. Dia diusir oleh tembakan dengan kekuatan naga terbang, dia merasa sangat terhina, mendorong naga terbang untuk menyelam lagi. Ksatria naga menari dengan keras, dan dendam merah tua menyelimuti seluruh tubuhnya, memukuli seperti api, dan dia bergegas menuju Chenan dengan senapan pembantai naganya di kedua tangannya. Kali ini Chen Nan memegang pistol di kedua tangannya. Dia telah menempatkan seluruh keterampilan tubuhnya ke dalam tubuh pistol. Ini adalah petualangan. Dia ingin membuat keputusan cepat dan mengalahkan musuh dengan satu tembakan. Tombak tampaknya memiliki kehidupan secara umum. Seluruh tubuh pistol diselimuti cahaya keemasan. Tubuh pistol bergetar sedikit, dan panjang setengah kaki yang tajam dirangsang di ujung pistol, yang membuat orang merasa kedinginan. Ksatria naga dan naga terbang tiba dalam sekejap mata. Chen Nan mengangkat tombaknya sebagai tongkat dan berteriak di mulutnya, sebuah tongkat ke langit. Pukulan kuat ini membuat suara guntur, dan kecemerlangan terbang dari tombak, menghantam naga terbang dan ksatria naga yang telah menukik ke bawah. Ksatria naga telah mengumpulkan semua keahliannya dalam senapan pembunuh naga, dan kesombongannya yang menyilaukan juga cerah dan menyilaukan. Dengan bantuan naga, dia menyerbu Chenan dengan ganas. Saudaraku, dalam pertempuran langsung, ksatria naga yang belum menyentuh tangannya tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Menyelam ke bawah dan sang ksatria naga juga merasakan fluktuasi energi kuat yang terkandung dalam tombak, tapi sudah terlambat untuk bersembunyi, dan dia menerima pukulan dengan kulit kepala. Sebuah tongkat ke surga, menghilangkan dendam ksatria naga, menghancurkan senapan pembantai naganya, dan menekan langsung ke bawah di dadanya. Sang ksatria naga begitu ketakutan sehingga dia menyerah pada kematian. Dia dengan cepat berguling dari naga. Terbang. Meskipun dia lolos dari serangan fatal ini, ujung yang tajam bersemangat pada ujung tombak, seperti pisau tajam, membuka perut berdarah di perutnya. Lubang besar, bagian depan dan belakang yang tembus pandang, darah memuntahkan, sang ksatria naga menjerit dan mendarat di tanah. Meskipun, Chong Tian Yibang, ini tidak mengenai ksatria naga, itu mengenai naga terbang dengan kuat, raksasa ini benar-benar ditembak oleh tembakan panjang dan terbang sejauh lebih dari 10 kaki, dan akhirnya jatuh ke tanah, membuat ledakan. Suara yang besar, seluruh pertunjukan stadion seni bela diri sunyi, dan butuh setengah menit untuk sorakan langit meletus. Chenan menembakkan ksatria naga hanya dengan 2 pukulan dan menghancurkan naga terbang itu, membuat semua orang di kerajaan Chu melihat darah mendidih dan tidak bisa menahan tangisan dengan keras. Tuan-tuan di tentara berkata, ini sebenarnya adalah prajurit Oriental Orde ketiga, kuat, sangat kuat, saya tidak ingin mengaguminya. Semua orang di Kisi Mansion juga membicarakannya, beberapa seni bela diri tingkat lanjut mengatakan, meskipun diduga terampil untuk mengandalkan keterampilan tingkat lanjut, tidak dapat dipungkiri bahwa subkultivasi ini luar biasa. Di tengah-tengah stand, Chu Yue menunjukkan pandangan serius dan berkata, latihan kultivasinya sangat dalam, tetapi dia sebelumnya ditangkap oleh Yuer, yang benar-benar aneh. Putri kecil itu mulai menari, tetapi pada saat ini dia juga berbisik, bagaimana orang ini tiba-tiba menjadi begitu kuat, dan mengapa dia bisa menarik busur Hou Yi, itu bajingan aneh. Jika Chenan dan Ksatria Naga berhadapan satu sama lain secara normal, mungkin diperlukan puluhan gerakan untuk menang atau kalah, tetapi keduanya terguncang dengan satu keterampilan. Chen Nan menoleh dan melihat ke arah Nalan Ruoshui,
tapi sayangnya dia hanya melihat pemandangan belakang, dan entah bagaimana dia berjalan di luar. Di sekitar ruang pertunjukan, sorak-sorai di sekitar penonton butuh waktu lama untuk mereda. Ksatria naga terakhir yang perlahan berjalan menuju pusat lapangan, nafas lelaki yang kuat menyebar darinya, momentum yang kuat membuat semua orang yang hadir merasakan rasa penindasan yang berat. Tiba-tiba pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan pegawai negeri yang tidak mengerti metode penanaman merasakan kekejaman dari ksatria naga ini. Ksatria naga melepas jaketnya, memperlihatkan otot-otot berwarna perunggu yang kuat. Dia melempar jaket itu sekaligus, dan pakaian itu hancur berkeping-keping di udara, dan jatuh ke tanah. Chenan memandangi ksatria naga di seberangnya dan berkata, kamu kuat, tapi belum lawanku. Aku tahu, tapi aku masih ingin menang. Chenan bingung dan bertanya-tanya mengapa dia mengatakan ini. Ksatria naga memandang ke langit dan berteriak ke langit. Sebuah bayangan hitam besar terbang dari jauh, dan seekor naga dengan panjang lebih dari 30 kaki muncul di atas Yan Wuchang, menutupi matahari seperti awan gelap dan melemparkan bayangan besar di tanah. Ini adalah naga hitam, baju sirah bersisik hitam, ekor raksasa menakutkan, sayap besar, kepala naga seram, menakutkan, menakutkan. Semua orang terkejut melihat pemandangan itu, aku tidak pernah membayangkan bahwa ksatria naga yang bermain terakhir memiliki naga tingkat 4, yang tidak terkalahkan. Kaisar Chuhan, yang selalu penuh percaya diri, tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah Chen Nan memegang busur Hou Yi bisa berurusan dengan naga hitam yang menakutkan. Meskipun Chu Yue telah melihat Chen Nan ditembak, dan tahu kekuatannya yang kuat ketika memegang busur Hou Yi, dia masih sedikit gugup. Putri Chu Yu sama sekali tidak khawatir tentang masalah itu. Dia bergumam, oh, sampah itu akan menjadi terkenal. Jika dia menembak naga ini, tidakkah diketahui menggerakkan daratan? Saat itu mengerikan. Rumah Kishi juga banyak berdiskusi. Monster beracun tua itu berkata, tidak masuk akal, pemuda ini hanyalah ksatria naga terbang kelas 2. Bagaimana dia bisa memiliki naga tingkat 4? Penyihir tua itu menatap naga hitam di udara tanpa berkedip, ini adalah naga hitam hantu tua dari ksatria naga tingkat 4, Jason. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Pemuda ini pastilah Jason. Magang, saya tidak menyangka dia akan meminjam naga hantu tua. Petik 2. Chenan mencari dengan cermat di kerumunan, dan akhirnya menemukan nalan Ruo Shui, arus hangat mengalir di dalam hatinya. Dia menarik pikirannya dan menatap naga di udara, tanpa rasa takut. Dia mengangkat pistol dengan satu tangan dan memiringkan pemandu ke langit, dan ada semangat juang yang luar biasa di hatinya. Ksatria naga melihat ekspresi Chen Nan, dan ada ekspresi curiga di wajahnya, dia melambaikan tangannya ke udara, dan naga itu berputar ke bawah. Ksatria naga dengan cepat naik ke belakang naga hitam terbang ke langit dan meraung terus-menerus di udara, seperti guntur yang menggelegar. Mendengarkan raungan yang memekakkan telinga, semua orang merasakan gelombang ketakutan menghadapi naga hitam raksasa, bahkan ketika menonton pertandingan, mereka merasa gemetar, apalagi melawannya. Perang pecah lagi, Ksatria naga tidak mengambil senjata apapun di tangannya, tetapi dia mengendalikan naga itu dengan sepenuh hati. Sial, naga hitam yang menukik membuka mulut raksasanya, dan menyemburkan napas naga seperti awan, menyapu ke arah Chenan. Napas naga sangat beracun dan korosif. Umumnya, hanya naga yang lebih tinggi di atas naga tingkat 4 yang bisa meludahkannya. Jika orang biasa mendapatkan sedikit napas naga, mereka akan diracuni dan mati, dan daerah yang terinfeksi akan meleleh. Tubuh Chenan seperti kilat, dan dia dengan cepat bergerak selusin kaki jauhnya. Tempat asalnya berdiri terbakar oleh napas naga. Naga itu meraung untuk sementara waktu dan menyemprotkan 3 napas naga berturut-turut, memaksa Chen Nan bergerak terus-menerus di ladang. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Ksatria naga berteriak di langit, minta kekalahan, aku menyelamatkan hidupmu, kamu tidak bisa mengalahkan naga ini sama sekali. Chen Nan melarikan diri dari napas naga terakhir dan berhenti untuk berdiri, berkata, aku mungkin tidak akan kalah. Dia telah memutuskan untuk menggunakan busur Hou Yi, jika dia hanya mengandalkan latihannya sendiri, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan naga ini. Pada saat ini, naga hitam menukik seperti kilat, dan setelah mengeluarkan napas naga yang kuat, bahkan menjentikkan ekor raksasa dan memotongnya di langit. Chen Nan Neri mengubah kekuatan misterius keluarganya ke batas, dan nyala api keemasan meletus di tubuhnya. Seperti panah emas, ia dengan cepat mundur ke tepi Yan Wuchang. Ledakan, ekor naga besar menghantam lapangan, dan tanah bergetar hebat, dan debu di bidang seni bela diri dipenuhi. Ketika asap mengepul, selokan besar yang dalamnya 1 kaki, selebar 2 kaki, dan panjangnya hampir 10 kaki muncul di ladang. Semua orang di luar menarik napas, kekuatan naga itu menakutkan. Naga itu melayang dan meraung di ketinggian, dan gelombang suara yang berosilasi seperti guntur dan guntur. Chenan melangkah dari tepi Yan Wuchang ke ladang tanpa rasa takut. Datang ke tengah lapangan, ia melepas busur punggungnya dan meletakkan tombak panjangnya di tali busur. Sedikit cahaya keemasan, sentuhan cahaya keemasan, muncul dari busur Dewa Gelap. Sebagian besar petugas seni bela diri yang telah menonton tidak pernah melihat Hou Yigong, dan dia terkejut melihat bahwa dia menggunakan tombak panjangnya sebagai bulu panah. Dari semua penjuru langit dan bumi, kegilaan melaju menuju pusat lapangan, dan gelombang energi besar berfluktuasi seperti gelombang laut di ladang. Pada saat ini, bahkan pegawai negeri yang tidak mengerti metode penanaman merasakan fluktuasi energi yang bergejolak, dan semua orang terkejut.
Langit dan bumi di dekat Chenan memiliki vitalitas yang hebat, dan energi yang kuat terus mengalir di antara dia dan Hao Bo, yang menyebabkan dia dan Hao Bo memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di tribun, Kaisar Chu mengangguk dan berkata, pemuda ini benar-benar serius. Pada usia ini, ia sudah memiliki generasi gaya master. Sang putri kecil berbisik, orang ini nakal, dan sekarang terlihat sangat serius. Membaca buku www.ukansu.com. Suasana hati Nalan Ruoshui sangat rumit, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Chen Nan di lapangan sangat berbeda dari pemuda yang dia kenal. Pada saat ini, dia tidak bisa melihat bayangan masa lalu, seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Saya merasa bahwa jarak antara dia dan Chen Nan telah menjadi sangat jauh. Pada saat ini, energi besar berfluktuasi hebat di lapangan, dan Chen Nan dan Hou Yibo memancarkan cahaya yang luar biasa, dan momentum yang kuat dan tak tertandingi muncul darinya. Semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Pemuda dengan busur di ladang itu tampaknya menjadi raksasa yang tegak dalam sekejap, membuat orang tidak mampu menahan keinginan untuk beribadah. Chen Nan telah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Kecemerlangan emas pada busur Hou Yi mengalir ke tombak seperti air, dan seluruh tombak yang terbuat dari stainless steel berubah menjadi kuning keemasan. Naga di langit sepertinya merasakan nafas yang berbahaya, dan tubuhnya bergetar, membuat raungan yang tidak diinginkan, bergegas langsung, dan dengan cepat melarikan diri ke langit. Tapi sudah terlambat, Chen Nan dengan lembut melonggarkan tali busurnya, dan kilat emas naik ke langit, melakukan angin kencang di bidang seni bela diri, dan guntur bergemuruh. Kerumunan di luar bidang ini dikejutkan oleh penglihatan itu, dan banyak orang yang pemalu sudah lumpuh. Tenda listrik keemasan menyusul naga dalam sekejap mata. Raungan menjerit datang dari atas langit. Sebagian besar hujan darah turun dari langit. Naga itu ditanam seperti layang-layang yang patah. Chen Nan dengan cepat berlari keluar dari ladang Yan Wu, naga hitam besar itu jatuh ke tanah, tanah berguncang, dan naga itu menghancurkan tanah ke dalam lubang besar yang dalam. Orang-orang dalam pertempuran hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Apa yang terjadi di depan mereka seperti mitos. Seorang pemuda menembakkan naga dengan busur. Chen Nan panah dunia ini, mengejutkan semua orang.